Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Hiriatus Solihah dan saya Maya Rahma. Beberapa video menarik dari Pasuruan dan sekitarnya akan kami sajikan dalam program Pasuruan Sepekan edisi 2 Juni 2018. Puluhan santri Pondok Pesantren Ihyaus Sunnah di Dusun Ngemplak, Desa Toyaning, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan memblokade jalan tempat melintasnya truk proyek Tol Paspro tepat di depan Pondok Pesantren Kamis 31 Mei lalu. Aksi ini dilakukan untuk menuntut ganti rugi yang tak kunjung diberikan oleh pelaksana proyek karena bangunan pondok pesantrennya retak-retak. Aksi tutup jalan itu berlangsung dari jam 8 pagi. Selain duduk di jalan raya dan membakar ban bekas, mereka juga menghentikan truk bermuatan berat yang melintas di kawasan tersebut. Akibatnya, akses jalan dari Rejoso menuju Winongan tersendat karena truk bermuatan berat berhenti dan tidak dapat beroperasi. Sementara itu, mobil pribadi dan mobil kecil lainnya tetap boleh melintas. Mobil-mobil yang tidak sesuai standar undang-undang maka akan disawat, kata banner yang dipasang santri. Menurut salah seorang santri yang tidak ingin disebutkan namanya, aksi dilakukan setelah banyaknya bangunan pondok pesantren yang retak akibat truk dengan muatan penuh berlalu lalang di kawasan tersebut. Dalam banner juga disebutkan, pihak Ponpes sudah bersabar menunggu perbaikan, namun sampai saat ini belum ada penanganan lebih lanjut dari pihak pelaksana proyek Paspro. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Tim gabungan terdiri dari kepolisian dan sejumlah unsur pemerintah Kota Pasuruan melakukan razia makanan dan minuman di toko dan swalayan Kamis 31 Mei lalu. Razia dimaksudkan sebagai upaya menjamin kenyamanan masyarakat menghadapi Lebaran tahun ini. Menurut AKP Bambang Kasubag Hukum Polres Pasuruan Kota, razia Mamin dilakukan dalam rangka bulan Ramadan, memeriksa makanan yang rusak, kadaluarsa supaya masyarakat tidak dirugikan. Petugas mengawali pemeriksaan di swalayan wilayah Jalan Panglima Sudirman, Kota Pasuruan. Tiap-tiap sudut disisir hingga kemudian ditemukan bakso dalam kemasan dengan kondisi telah rusak dan melebihi tanggal kadaluarsa. Bukan hanya itu, petugas juga mengamankan puluhan kue lebaran di salah satu swalayan daerah Kebon Agung. Kue kering itu tidak mencantumkan izin PIRT atau produk industri rumah tangga dari Dinas Kesehatan. Razia ini dilakukan di beberapa swalayan di daerah Jalan Panglima Sudirman, Sumber Baru, lalu berlanjut ke daerah Jalan Niaga. Yang kadaluarsa, kemasan rusak, dan tanpa izin edar dan sebagainya. Ya, ini dalam rangka bulan suci Ramadan supaya itu tidak dirugikan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pangan. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pasuruan terus melakukan persiapan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Ratusan ribu lembar surat pun kini dilakukan pelipatan dan penyortiran. Sebelumnya, surat suara tersebut tiba di KPU Kota Pasuruan pada Sabtu sore kemarin. Sebanyak 20 tenaga kerja melakukan pelipatan surat suara pemilihan gubernur Jawa Timur di KPU Kota Pasuruan. Komisioner Divisi Perencanaan, Keuangan, dan Logistik KPU Kota Pasuruan, Roisa Diana Sari mengatakan, proses pelipatan surat suara sebanyak 143.152 lembar ditarget rampung selama 5 hari. Ia juga menambahkan, jika terdapat surat suara yang garisnya putus, gradasi warna tidak sama, ada titik-titik di dalam gambar pasangan calon, maka termasuk kategori rusak. Surat suara yang masuk dalam kategori rusak akan disimpan dulu lalu direkap setiap harinya dan dikembalikan ke KPU Provinsi Jawa Timur untuk segera mendapatkan pergantian. Itu sudah DPT, TPS tambah 2,5% ya di TPS. Kalau jumlah DPT 508 ya. Terus itu Bu, yang 2,5% itu Bu, gimana itu penghitungannya Bu? Setelah TPS? 2,5% itu per TPS. Misalnya TPS itu jumlahnya DPT-nya 400, Ya. berarti 400 tambah 2,5%-nya. Itu berapa? Nah, dari 310 itu kemudian di total. DPT per TPS itu ketemu 143, 152. Jumlah TPS-nya berapa boleh di kota ini? Jumlah TPS-nya 310.
310 TPS. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. KPU Kota Pasuruan selesaikan pelipatan surat suara pemilihan Gubernur Jawa Timur 31 Mei lalu. Dalam prosesnya, sebanyak 2.005 surat suara rusak dan tidak terkirim. Dijelaskan, surat suara diterima KPU Kota Pasuruan dari percetakan sebanyak 72 kardus, berjumlah 143.152 surat suara. Dari total 72 kardus itu, ditemukan kekurangan sebanyak 685 surat suara. Selain itu, juga terdapat kerusakan sebanyak 1.320 surat suara, sehingga jumlah keseluruhan kekurangan sebesar 2.005 surat suara. Ternyata dari masing-masing blok yang kita terima itu sejumlah 70 mengalami kekurangan sejumlah 685. Jadi total kebutuhan untuk surat suara kita mengalami kekurangan sejumlah 2.005 surat suara. Untuk selanjutnya kemudian akan kita sampaikan kepada KPU Provinsi. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Seni kaligrafi banyak diminati khususnya umat muslim untuk menghias salah satu sudut ruangan di rumah. Tak pelak, bisnis kaligrafi mengalami peningkatan saat bulan suci Ramadan. Seperti dirasakan Saiful Bahri, 32 tahun, pengrajin kaligrafi asal desa Kalirjo, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Permintaan kaligrafi pada saat Ramadan mengalami peningkatan. Selain itu, ia mampu memasarkan produknya hingga luar Jawa. Adapun omset penjualan atau pendapatan secara keseluruhan selama 1 bulan mencapai 15 juta rupiah. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 150% dari sebelumnya, yang ia catat paling banyak 10 juta rupiah. Untuk omsetnya sendiri, Pak, keuntungannya berapa? Untuk keuntungannya sendiri sekarang itu kurang lebih kotor kurang lebih 12 juta. Untuk harganya sendiri, Pak, berapa ini? Untuk harganya itu macam-macam, Mas. Mulai Ya, berapa? mulai dari 50 sampai 3 juta. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Kami mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa dan jangan lupa untuk menyaksikan program spesial Ramadan di Warta Bromo TV. Saya Filatus Solihah Dan saya Maya Rahma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.